Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is love. Alkitab berkata demikian ya, Allah adalah kasih. Dan Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. He makes all things beautiful in its time. Jadi artinya kalau kita bisa mengikuti tuntunan Tuhan, kita mengikuti irama anugerahnya yang Dia curahkan buat kita, maka kita bisa mengalami dan berkata God is good all the time. And all the time God is good. Oke, kita nyanyikan satu lagu ini ya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ketika Tuhan Yesus Dia datang ke bumi,
Alkitab berkata dia adalah firman, ya, firman yang menjelma menjadi manusia, maka dia menanggalkan keilahiannya. Alkitab berkata dia menjadi sama dengan kita, menjadi manusia sama dengan kita. Dia dicobai dalam segala hal, tapi Alkitab juga berkata dia tidak berdosa karena dia memilih untuk taat mengikuti tuntunan dari Roh Kudus, ya. Dan lagu yang kita nyanyikan ini sebenarnya itu dinyatakan juga di Alkitab bahwa nggak ada yang mustahil dan nggak ada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bahkan juga dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagaimana bisa begitu? Karena ada Roh Allah yang turut bekerja. Jadi poinnya sebenarnya adalah bagaimana kita mengikuti tuntunan dari Roh Kudus, ya, dari Roh Allah. Nah, salah satu mujizat yang terjadi di Alkitab dan juga disebut sebagai mujizat yang pertama kali dibuat oleh Yesus adalah ketika ia berada di Kana, ketika ada perkawinan di Kana di Yohanes pasal 2. Ada 11 ayat, ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat 11, tapi kali ini coba kita lihat 5 ayat pertama ini dan kita bisa belajar beberapa prinsip, ya, sebelum terjadinya mujizat air menjadi anggur. Dan prinsip ini sebenarnya bisa kita terapkan sehingga kita juga bisa hidup dalam tuntunannya. Nah, mujizat itu sering kali terjadi atau diperlukan ketika berada dalam situasi yang kritis, ya. Ada satu krisis, dalam hal ini anggur habis dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemungkinan kalaupun punya uang, ya, dibutuhkan waktu untuk membeli anggur, kemudian mendistribusikannya, ya. Jadi ini satu keadaan yang urgent, ya, yang mendesak gitu. Tapi dari bacaan ini kita bisa belajar beberapa prinsip bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Dan kalau kita pelajari prinsip-prinsip yang dikatakan setidaknya di 5 ayat pertama ini, memang itu ada, ya, dinyatakan di Alkitab di bagian lainnya, ya. Oke, kita lihat, ya, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, kita lihat coba sekarang, ya, dari 5 ayat ini. Yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Saya sudah pernah sampaikan bahwa kalau kita pergi ke Israel, maka kita ikut satu tour, dan tour itu boleh dikatakan melewati, ya, atau pasti akan membawa kita juga pergi ke Kana. Itu salah satu tempat yang sepertinya sudah wajib dikunjungi kalau pergi ke Israel, ya. Kita bisa beli anggur di Kana di sana, tapi yang menarik di situ ada gereja cukup besar, ya, tempat ibadah, dan ada banyak ruang. Kadang-kadang ruang tertutup, kadang-kadang ruang yang terbuka begitu, ya. Tapi biasanya di situ dipakai untuk ibadah kebaktian. Beberapa teman yang saya kenal, ya, saya tahu mereka bahkan secara sengaja memilih pemberkatan nikah di Kana. Ya, jadi jauh-jauh datang dari Indonesia, terbang ke Israel, kemudian diatur ibadah. Memang tentunya nggak bisa banyak yang datang karena pertama, ya, jauh, ya, di Israel sana. Tapi yang kedua juga memang tempat ibadahnya itu nggak besar, ya. Ada yang di luar, ada yang di dalam, tapi itu juga nggak terlalu besar. Ya, cukuplah, ya, mungkin beberapa puluh orang kalau mau dipadatkan. Tapi kenapa orang memilih untuk membuat
pernikahan di Kana ya. Karena kisah yang ada di Yohanes pasal 2 ini, walaupun kalau kita pelajari, kita baca Alkitab, dan ini satu habit yang perlu senantiasa kita jaga ya, membaca Alkitab dengan teliti, apa yang tertulis, bagaimana kisahnya. Kalau kita punya concordance, kita bisa lihat ya, kata demi kata yang ada di bacaan tersebut, atau kita juga bisa melihat referensi ya. Misalnya apa yang terjadi di sana. Nah, kalau kita perhatikan di sini di Yohanes pasal 2, ini adalah pesta perkawinan ya, pesta pernikahan. Jadi bukan acara pemberkatan nikah. Nah, di situ saja ya kadang-kadang kita sudah ketuker ya. Jadi kita dalam bayangan kita itu adalah pemberkatan nikah di Kana. Padahal ini sebenarnya adalah pesta perkawinan di Kana. Tapi nggak apa-apa juga ya kalau kita bisa ke sana, why not ya? Kenapa nggak boleh ya? Boleh saja ya. Bahkan orang-orang yang sudah menikah kadang-kadang kalau datang ke sana buat kebaktian, dan itu kebaktian mungkin pemulihan ya, kebaktian janji nikah diucapkan kembali. Ya, saya beberapa kali datang ke sana selalu ada ibadah dan saya melihat Tuhan melawat ya. Wow ya, kalau itu sukar diceritakan dengan kata-kata bagaimana ketika orang-orang dijamah oleh Tuhan ketika kita buat kebaktian di Kana. Nah, saya mau tekankan di ayat 1 ini ya, bahwa di perkawinan di Kana itu Ibu Yesus ada di situ. Saya pernah bagikan siapa itu Ibu Yesus. Kalau kita pelajari konteks Alkitab di Perjanjian Baru di kitab Injil khususnya, maka kita bisa simpulkan Ibu Yesus adalah orang yang paling kenal Yesus. Karena sebelum Yesus itu lahir lewat rahimnya, ketika itu Maria baru bertunangan dan belum hidup sebagai suami istri, tapi dia hamil karena pekerjaan Roh Kudus, karena rahimnya mau dipinjam supaya Yesus bisa datang ke dunia lewat cara manusia itu lahir ke dunia. Ya. Jadi Ibu Yesus ini mengalami banyak hal yang orang lain gak alami. Dengan kata lain kita bisa simpulkan Ibu Yesus adalah orang yang paling kenal Yesus ya, pada saat itu. Di sini kita bisa belajar bahwa kalau kita mau mempelajari prinsip-prinsip bagaimana terjadinya mujizat atau bagaimana kita bisa mengalami tuntunan Tuhan, maka belajarlah dari orang-orang yang kenal Yesus, yang sudah lebih dulu kenal Yesus. Ada banyak prinsip-prinsip kehidupan dari mereka yang sudah bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Mereka mengenal Tuhan dalam berbagai keadaan ya. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang sudah bersama Tuhan di surga ya. Tapi waktu dia hidup dia pernah cerita. Waktu itu dia belum menikah dan dia dengan seorang wanita yang belakangan itu menjadi istrinya ya. Waktu itu mereka belum pacaran ya, mereka cuma satu kelompok pelayanan. Mereka pergi sama-sama dalam satu rombongan kor ya, rombongan paduan suara dari satu gereja, satu pelayanan di Bandung. Mereka pergi ke Surabaya, ke Jawa Timur dan beberapa daerah kota yang mereka kenal, lalu mereka melayani di sana dalam paduan suara. Lalu hamba Tuhan ini cerita, ketika mereka berangkat dari Bandung, mereka naik kereta, kemudian mereka sampai di Surabaya sudah dibuat ya, begitu rupa mereka nginep di mana, sudah diatur begitu rupa. Lalu ketika sudah selesai acara di Surabaya, di Jawa Timur, waktu itu mereka rombongan itu beberapa orang mereka naik semacam mikrolet ya, angkutan umum atau mungkin bis kecil ya, saya lupa ya, tapi kayaknya mikrolet ya, semacam itulah, oplet ya. Mereka naik angkutan itu untuk ke Surabaya. Sebelum dari Surabaya itu mereka kembali ke Bandung ya, kembalinya itu entah naik bus atau naik kereta api, tapi yang jelas
ketika mereka sudah duduk dalam angkutan umum untuk membawa mereka itu pergi ke terminal, ya terminal bis atau terminal kereta yang akan membawa mereka ke Bandung, maka pada waktu duduk dengan tenang begitu, sudah duduk semua di dalam angkutan itu, maka hamba Tuhan ini bilang sama temennya, ya, yaitu seorang wanita, ya, yang belakangan jadi istrinya gitu. Tapi waktu itu mereka tidak ada perasaan apa-apa, mereka hanya melayanan biasa. Lalu hamba Tuhan ini bilang begini, dia karena si wanita ini lebih tua, dia panggil Ci, ya, Ci, biar ongkos untuk naik mikrolet ini, ya, naik angkutan ini saya yang bayar semua. Lalu si wanita ini yang memang dia juga jadi pemimpin rombongan di situ, ya, dia bilang, oh oke, puji Tuhan, katanya. Lalu mereka sampai di terminal, lalu mereka kembali ke Bandung. Nah, bertahun-tahun setelah itu akhirnya si hamba Tuhan ini menikah dengan si wanita tersebut yang pernah satu kelompok dalam pelayanan paduan suara ke Jawa Timur. Nah, mereka sudah menikah beberapa tahun dan kemudian satu ketika mereka di kamar sedang ngobrol, lalu si istri ini, ya, si sang wanita yang sekarang sudah menjadi istri hamba Tuhan ini, dia bilang begini, ya, sama suaminya. Dia bilang, Andi, kamu ingat nggak pengalaman kita waktu itu pergi ke Jawa Timur, ya, rombongan paduan suara, terus kita ke beberapa gereja yang kita melayani bersama-sama di sana. Oh iya, saya ingat, kata hamba Tuhan ini. Terus si istrinya bilang, kamu ingat nggak waktu itu kita naik mikrolet, ya, naik angkutan, kita mau ke terminal, ya, untuk kembali ke Bandung. Dan kita sudah duduk semua di angkutan umum itu, dan kemudian kamu bilang sama saya, Ci, biar ongkos untuk naik angkutan ini saya yang bayar. Terus saya bilang, oh puji Tuhan. Lalu suaminya ingat-ingat, oh iya ya, dulu waktu itu kita naik angkutan umum dan saya yang bayarin, ya. Oh iya betul, kenapa, katanya. Lalu istrinya bilang begini, tahu nggak, waktu itu saya tidak punya uang sepeser pun. Lalu kaget si hamba Tuhan ini. Oh, kok berani-beraninya bawa rombongan, duduk manis, naik angkutan umum dan sudah siap mau berangkat, tapi saat itu tidak punya uang sepeser pun. Lalu jawaban dari istrinya ini luar biasa, ya. Buat saya itu sangat memberkati, ya. Dia bilang begini, saya kenal Tuhan yang saya layani. Dia tidak mungkin membiarkan saya. Saat itu yang dipakai adalah Andi, ya. Tapi kalau waktu itu Andi nggak taat, Tuhan akan pakai orang lain. Tapi yang pasti Tuhan akan selalu penuhi kebutuhan tersebut karena kita sedang dalam jalur pelayanan Tuhan. Saudara, ini kisah sederhana nampaknya, ya. Tapi buat saya itu wow, ada orang yang kenal Tuhan begitu rupa sehingga dia tuh bisa naik angkutan umum seperti itu. Ini jangan ditiru sembarangan, ya. Saya punya orang yang saya kenal pernah kayak begitu juga, ya. Dia naik bus, dia nggak punya ongkos dan dia ya disuruh turun, ya. Tentu ini kesaksian, kalau namanya kesaksian itu kita nggak bisa langsung tiru begitu saja. Tapi kesaksian itu meneguhkan, memberkati karena menunjukkan bahwa Tuhan itu menyertai. Waktu saya dengar kayak begitu, wow, luar biasa ini. Ya, dalam bentuk lain saya mengalami juga gitu, ya. Dan itu aduh luar biasa, ya. Ada istilahnya itu ngeri-ngeri enaknya. Jadi kalau kita ikut Tuhan itu kadang-kadang dia cuma tunjukkan jalan itu untuk 2-3 langkah di depan. Ya maju aja, ya. Jangan mikir terlalu panjang gitu. Jalanin aja, nanti dia akan buka jalan lagi. Yang penting kita taat. Jadi di sini kita belajar, ya, bahwa kalau kita mau bertumbuh, ya, lebih jauh lagi mengenal Tuhan dan kemudian juga
tentu mengalami mujizat ketika dibutuhkan. Maka satu hal yang bisa kita pelajari adalah bergaullah dengan orang-orang yang kenal Tuhan. Orang-orang yang memang hidup mengalami tuntunan Tuhan lewat firman-Nya, ya. Orang-orang seperti ini tidak harus pendeta, tidak harus orang yang sekolah Alkitab, STH, MTH atau doktor, ya. Seringkali mereka orang-orang biasa, ya, orang-orang mungkin ibu rumah tangga yang nggak punya gelar, tapi rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan mereka kenal Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita terjebak, ya, kita berpikir kalau kita mau melayani kita harus sekolah Alkitab, ya. Nggak salah, tapi bukan berarti lewat sekolah Alkitab saja kita bisa kenal Tuhan. Bahkan di sekolah Alkitab yang diajarkan kan sebenarnya bukan kenal Tuhan, tapi tentang Tuhan. Kalau misalnya saya bilang saya tahu Presiden Jokowi, ya, itu cuma tahu, tapi saya kan nggak kenal, ya. Kenal secara pribadi itu ya beda dengan cuma tahu saja. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sudah lebih dulu kenal Tuhan, kita akan melihat banyak, ya, pengalaman mutiara-mutiara yang luar biasa, ya. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu care, peduli sampai hal-hal sepele. Itu ayat pertama. Ayat kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, bersyukur bahwa Yesus diundang di situ. Jadi waktu kehabisan anggur, Yesusnya ada di situ dan dia bisa melakukan mujizat. Ini prinsip dari ayat 2, ya. Coba libatkan Yesus dalam setiap bagian kehidupan kita. Saya suka sekali Amsal 3 ayat 5-6 dan yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Libatkan Yesus dalam setiap bagian kehidupan kita. Bahkan ketika kita sedang tergoda untuk sesuatu yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa, ya, libatkan Dia di situ. Tuhan tolong, ya, Tuhan, ya, dalam setiap hal apa saja libatkan. Ya. Yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, ini ayat 3 ada satu prinsip berikutnya, ya. Waktu kita menghadapi kesulitan atau masalah apapun, terbuka datang kepada Yesus. Dan ini dilakukan oleh ibu Yesus yang mewakili orang yang kenal Tuhan. Jadi kita bisa belajar di sini dalam setiap keadaan kita perlu belajar terbuka kepada Dia. Tuhan, ya, ini keadaannya seperti ini. Ya, saya pribadi kadang-kadang kalau sedang jengkel, ya marah, ya, saya juga cerita, Tuhan, saya marah, saya nggak suka diperlakukan seperti itu. Kenapa mereka tidak tanya dulu? Kenapa mereka tidak respect, ya, kira-kira seperti itu. Ya, belajar untuk cerita, terbuka padanya. Lalu ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Nah, ini prinsip berikutnya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Dan kadang-kadang kita nyanyikan ayat itu dan kita katakan bahwa saatnya Tuhan, ya. In His time, in His time, You makes all things beautiful in your time. Lord, please show me every day that You do what You say, that You do what You have to say in your time. Saya agak lupa kata-katanya, tapi kira-kira begini. In your time, You make all things beautiful. In your time, Lord, please show me every day
ya saya lupa kata-katanya, tapi kata-katanya Tuhan tolong perlihatkan kepada saya setiap saat ya, bahwa Engkau akan lakukan hal itu in your time ya, pada waktumu. Jadi kadang-kadang kita suka bilang kalau doa kita belum dijawab, ini belum waktunya Tuhan ya. Benarkah demikian ya? Sebagian yang benar, sebagian tuh tidak seperti itu ya. Saya baca Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Ketika dibilang ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sebagian terjemahan bahasa Inggris itu mengatakan bahwa he makes all things beautiful in its time ya. Jadi pada saatnya masing-masing. Misalnya wanita hamil itu butuh 9 bulan. Itu saat yang tepat, saat yang bagus. Kalau 7 bulan itu prematur, ya, terlalu cepat. Ya. 9 bulan itu yang tepat. Ya. Jadi Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada saatnya masing-masing. Nah, kita perlu belajar, perlu tahu saat yang tepat untuk masing-masing itu apa. Ya. Jangan kita ngotot begitu ya. Ada satu cerita lucu ya, ada hamba Tuhan dari Argentina namanya Juan Carlos Ortiz. Waktu dia masih muda, dia masih remaja, dia di rumahnya kedatangan seorang hamba Tuhan pendeta yang berewok begitu. Dan ini anak muda ya, remaja nih, Juan Carlos Ortiz ini dia jatuh cinta dengan berewoknya dari pendeta yang datang itu. Lalu dia doa puasa supaya dia bisa berewoknya. Ibunya tanya, kamu puasa buat apa? Wah, ini rahasia, Mam ya. Ibunya nggak tahu bahwa dia sedang puasa ya supaya dia bisa berewok. Dia nggak tahu waktu itu bahwa berewok itu akan muncul sendiri nanti pada waktunya ketika dia pada usia tertentu gitu ya. Jadi kita perlu bedakan ini, ada yang namanya saatnya masing-masing, tapi memang ada juga yang memang waktunya Tuhan ya. Artinya kalau waktunya Tuhan itu bicara soal kairos ya, soal waktu yang ketika itu terjadi itu bersinggungan dengan hal lain sehingga kita berada di tempat yang tepatnya pada waktu yang tepatnya. Sebagai contoh yang paling praktis misalnya Yusuf ya. Yusuf di Perjanjian Lama dia dimasukkan ke dalam penjara, kemudian dia berusaha untuk bisa keluar dari penjara itu, dia minta pertolongan dari kepala juru minuman. Tapi kalau kita baca di Alkitab, dia dilupakan 2 tahun lamanya. Ya. Tapi setelah itu ada kejadian di mana Firaun mimpi dan gak ada yang bisa mengartikan. Lalu kepala juru minuman yang pernah bersama-sama dengan Yusuf di penjara ingat cerita mengenai Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Lalu dia panggil Yusuf dan kemudian Yusuf ketemu Firaun. Yusuf ceritakan ya pengalaman dia, kemudian dia mengartikan mimpi Firaun, dia berikan saran juga. Langsung saat itu juga Firaun bilang, kamu saja yang langsung memimpin negeri ini jadi Perdana Menteri dan kamu mengatur semua supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu saat jawaban doa yang dirindukan oleh Yusuf itu harus menunggu waktunya Tuhan. Karena jawabannya mau disinkronkan dengan satu momen di mana pada saat itu Yusuf itu akhirnya jadi Perdana Menteri dan menjadi alatnya Tuhan. Nah, kita perlu belajar di sini ya. Kadang-kadang doa kita itu sepertinya tertunda karena ada satu momen yang memang akan dikaitkan dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan bisa jadi itu menyangkut orang banyak. Jadi bukan soal kebutuhan kita secara pribadi ini ya, tapi ini menyangkut rancangannya yang besar. Lalu yang kelima, ini juga hal penting ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Nah, kita belajar di sini ya dari orang yang kenal Tuhan, yaitu Ibu Yesus ya. Yang pertama di ayat 3 dikatakan bahwa Ibu Yesus ini mengajarkan untuk mereka terbuka ya kepada Tuhan. Terus yang berikutnya di ayat 5, satu prinsip yang perlu kita pegang bahwa ketika Tuhan sudah berfirman, memberikan tuntunan, maka kita harus lakukan. Ya. Nanti ada beberapa prinsip lagi, tapi dari 5 ayat ini kita belajar bahwa yang pertama, bergaulah dengan orang-orang yang kenal Tuhan lebih dahulu. Kalau bicara kenal Tuhan, artinya ini orang yang memang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, libatkan Yesus dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita.
Yang ketiga, belajar terbuka ketika kita mengalami kesulitan apapun itu, ceritakan kepada Tuhan. Keempat, kita perlu belajar bahwa ada saat yang tepat untuk apa yang kita rindukan itu bisa terjadi. Itu bisa menyangkut saat untuk masing-masing ya yang sudah ditetapkan, tapi bisa juga menyangkut suatu saat Tuhan bekerja, ada momen tertentu yang istilahnya kairos ya, sehingga kalau itu kita berada di waktu tersebut, di saat tersebut, maka ada hal-hal besar yang terjadi, yang Tuhan memang rancangkan melibatkan kita dengan satu pelayanan yang atau pekerjaan yang besar. Dan yang kelima, kita harus punya prinsip taat ya. Ketika Tuhan sudah berbicara, lakukan hal itu. Ya, saya sering kutip berkali-kali, entah yang sudah keberapa kali, Lukas 5, ketika Simon mendengar Yesus berkata, sekarang bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Nah, itu firman yang dikatakan kepada Simon. Nah, Simon ya wajar dia protes karena dia ngerti, sudah semalam mencari ikan gak ada hasilnya, tapi ada hal yang positif yang bisa kita pelajari di sini, adalah ketika Simon berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Nah, itu perlu usaha ya. Dari pantai, dekat pantai, bertolak ke tempat yang dalam, perlu mendayung, mungkin perlu pasang layar ya. Pokoknya perlu usaha. Dan sampai di tempat yang dalam, mesti menebarkan jalannya. Padahal semalaman gak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan merintahkan, lakukan saja. Dan akibatnya terjadi mujizat ya. 2 perahu penuh ikan ya, penuh melimpah. Ada banyak contoh ya, misalnya kita sedang berdoa untuk orang sakit ya, lalu kita doakan terus, lalu Tuhan menuntun ya, bawa ke sini, ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu ya, lalu terus coba ikuti terus ya, percaya bahwa memang Tuhan mau kita sehat, kita sembuh ya, jangan ragukan hal itu ya, pegang baik-baik bahwa memang Dia mau kita sembuh. Lalu waktu kita lakukan hal itu, perlu kita ingat bahwa kesembuhan itu dari Tuhan ya. Dia bisa pakai dokter, dia bisa pakai rumah sakit, dia bisa pakai obat, tapi jangan bergantung hanya kepada obat, dokter atau rumah sakit, tapi mari bergantung sama Tuhan. Jadi dia bisa bawa kemanapun, tapi ingat baik-baik bahwa kesembuhan itu berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya perlu ketaatan ketika dia berfirman, belajar melakukan dengan sukacita, dan itu bagian yang perlu kita lakukan. Lalu Tuhan akan melakukan bagian Dia. Nah, kalau kita senantiasa lakukan hal ini, maka kita bisa mengalami bahwa memang God is good all the time. Kita bisa melihat, mengalami bahwa all the time God is good. Sebab firman Tuhan juga berkata bahwa Allah adalah kasih, God is love, dan kita juga akan mengalami bahwa Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Kami mengucap syukur, Bapa, ajari kami lebih jauh lagi, supaya dalam setiap hal kami tidak pernah kekurangan tuntunan, perlindungan daripada Tuhan. Bahkan ketika mujizat dibutuhkan, kami memang ada dalam jalur yang memungkinkan hal itu terjadi, karena kami belajar untuk melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.